Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Andreas Ade. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pecahan dan perbandingan. Nah, di sini berkaitan dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung pecahan dan perbandingan. Dalam kesempatan ini saya akan membahas soal. Kita langsung ke soal nomor 1. Andi berusia 15 tahun, sedangkan usia ayahnya adalah 36 tahun. Berapakah perbandingan usia Andi dan usia ayahnya? Nah, kita tulis diketahui usia Andi sama dengan 15 tahun. Usia ayah sama dengan 36 tahun. Yang ditanya, berapa perbandingan usia Andi dan usia ayahnya? Nah, langsung ke pembahasan. Perbandingan usia Andi dan usia ayahnya dapat kita tulis 15 berbanding 36. 15 berbanding 36, masing-masing kita sederhanakan masing-masing dibagi dengan 3, ya. 15 dibagi 3 itu 5, kemudian 36 dibagi 3 adalah 12. Jadi, perbandingan usia Andi dan usia ayahnya adalah 5 berbanding 12. Ke soal berikutnya, soal nomor 2. Perbandingan usia Rina dan Sila adalah 7 berbanding 8. Jika usia Rina adalah 21 tahun, maka berapakah usia Sila? Kita tulis diketahui. Apa yang diketahui? Yang pertama itu adalah perbandingan usia Rina dan Sila adalah 7 berbanding 8. Kemudian usia Rina 21 tahun. Dan yang ditanya itu adalah usia Sila. Maka langsung ke pembahasan. Nah, ketika kita ketemu dengan soal perbandingan, kita gunakan konsep ditanya per diketahui dikali diketahui. Nah, konsep ini langsung kita terapkan. Misal, usia Rina itu kita tulis R dan usia Sila itu kita tulis S. Nah, di sini yang ditanya adalah usia Sila, berarti S sama dengan ditanya per diketahui. Perbandingannya yang di sini adalah perbandingannya, berarti perbandingan pada S di sini usia Sila adalah 8, maka 8. Kemudian yang diketahui adalah usia Rina, berarti perbandingan pada Rina itu usia Rina adalah 7. Berarti kita tulis 8 berbanding 7. Nah, 8 tadi itu adalah usia Sila, ditanya ya, per diketahui. Nah, diketahuinya 7 karena yang diketahui adalah usia Rina, baru dikali dengan diketahui. Yang diketahui adalah usia Rina sendiri berapa? 21 tahun. Maka dikali 21. Maka di sini 8 per 7 dikali 21, 7 dengan 7 kita coret. Artinya masing-masing dibagi 7, 7 dibagi 7 1, 21 bagi 7 3. Sehingga 8 dikali 3 itu adalah 24. Jadi usia Sila adalah 24 tahun. Nah, itu kalau kita gunakan konsep ditanya per diketahui kali diketahui. Namun, ketika kita misalnya kita udah lancar tanpa menggunakan ini, kita juga bisa langsung ya. Misalnya di sini. Nah, usia Rina 21 tahun, perbandingannya adalah 7. Dari 7 ke 21 itu kan dikali 3. Maka Sila juga perbandingannya dikali 3. Berarti 8 dikali 3 adalah 24. Bisa juga kita gunakan cara yang seperti itu. Tapi jika ragu, kita gunakan konsep yang seperti ini, maka tidak akan bisa keliru. Lanjut ke soal nomor 3. Perbandingan jumlah kelereng Arya dan Darwin adalah 2 berbanding 5. Sedangkan perbandingan jumlah kelereng Darwin dan Jonathan adalah 3 berbanding 4. Jika jumlah kelereng ketiga anak tersebut adalah 246, maka selisih kelereng Jonathan dan Arya adalah. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui. Misal, kelereng Arya itu kita tulis A, kemudian kelereng Darwin kita tulis D, dan kelereng Jonathan kita tulis J. Nah, kita tulis dulu kelereng Arya berbanding kelereng Darwin itu adalah 2 berbanding 5. Kemudian, kelereng Darwin berbanding Jonathan adalah 3 berbanding 4. Dan ketika jumlah kelereng mereka itu dijumlahkan hasilnya 246. Maka kita tulis A ditambah D tambah J adalah 246.
Kemudian apa sih yang ditanya? Yang ditanya adalah selisih kelereng Jonathan dan Arya. Nah, kita ke pembahasan. Yang pertama-tama kita tulis dulu A berbanding D, Arya berbanding Darwin, kelereng Arya berbanding kelereng Darwin itu tadi 2 berbanding 5. Nah, di sini kita perhatikan siapa yang disebut 2 kali. Nah, di sini kita kuncinya adalah siapa nama yang disebut 2 kali. Nama anak yang disebut 2 kali di sini adalah Darwin, ya kan? Nah, nama yang disebut 2 kali itu berarti simbolnya Darwin, tadi kelereng Darwin adalah D. Maka D yang nantinya kita simpan sejajar. Nah, D itu sama. Artinya dia 2 kali disebut ya. Arya, Darwin, Jonathan. Berarti D-nya letak D itu nanti kita taruh sejajar seperti ini. Nah, A berbanding D sama dengan 2 berbanding 5. Kemudian D berbanding J. Nah, D dengan D itu posisinya harus sejajar. Ini namanya adalah perbandingan bertingkat. Nah, setelah ini kita kalikan untuk menghasilkan perbandingan baru. Maka kita kalikan. Nah, ini 4 kita kalikan dengan 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian perbandingannya turun. Nah, selanjutnya 3 dikali 5, 15. Dan terakhir 3 dikali 2. Ya, 4 dikali 5, 20. Kemudian 3 dikali 5, 15. Dan 3 dikali 2, 6. Nah, seperti ini. Dia menghasilkan perbandingan yang baru. Perbandingan yang baru ini yang nantinya akan kita gunakan. Ya. Nah, kemudian barulah kita kembali ke konsep yang tadi ditanya per diketahui kali diketahui. Apa sih yang ditanya tadi? Yang ditanya itu adalah selisih kelereng Jonathan dan Arya. Nah, di sini A ini tadi adalah Arya, D itu Darwin, J Jonathan. Berarti perbandingan pada kelereng Arya itu menjadi 6, kemudian Darwin itu menjadi 15, kemudian perbandingan kelereng Jonathan menjadi 20. Nah, tadi yang ditanya adalah selisih kelereng Jonathan dan Arya. Ini Jonathan, ini Arya. Berarti di sini kita tulis 20 dikurang 6. Nah, 20 dikurang 6 per diketahui. Diketahui itu adalah jumlah ketiga kelereng ketiganya. Berarti A tambah D tambah J. Berarti kita perbandingannya juga kita jumlahkan 6 ditambah 15 ditambah 20 dikali diketahui. Diketahui itu adalah jumlah kelereng mereka bertiga itu 246. Maka kita tulis 246. Jadi 20 dikurang 6 itu adalah 14. Kemudian 6 ditambah 15 tambah 20 itu adalah 41 dikali 246. 246 bisa dibagi dengan 41 ya kan. Masing-masing dicoret. 41 dibagi 41 itu adalah 1. 246 dibagi 41 itu adalah 6. Sehingga hasilnya 14 dikali 6. 14 kali 6 itu adalah 84. Sehingga selisih kelereng Jonathan dan Arya adalah 84. Nah, begitu. Lanjut ke soal nomor 4. Perbandingan usia Joko dan Dina adalah 4 berbanding 6. Sedangkan perbandingan usia Joko dan Rudi adalah 3 berbanding 7. Jika usia Dina adalah 18 tahun, maka jumlah usia ketiga orang tersebut adalah. Sama halnya dengan soal nomor 3 tadi, ini juga menggunakan konsep perbandingan bertingkat. Kita tulis yang diketahui. Misal usia Joko kita tulis J, usia Dina kita tulis D, dan usia Rudi kita tulis R. Kemudian usia Dina adalah 18 tahun. Kita tulis 18 tahun. Nah, ditanya berapa jumlah usia ketiga orang tersebut. Nah, yang di sini kita perhatikan nama yang disebut 2 kali itu yang mana. Nah, di sini Joko, Dina, Joko, Rudi. Berarti nama yang disebut 2 kali itulah J, Joko ya. Berarti J yang harus kita letakkan sejajar. Paham kan? Nah, D berbanding J, kemudian J-nya harus kita letak sejajar karena Jokonya, usia Jokonya itu disebut 2 kali. Maka itu yang menjadi kunci patokan menjadi sejajar. Nah, J harus kita tulis sejajar. Nah, barulah kita kalikan. Seperti tadi, 7 dikali 6, 42. Kemudian
turun lagi, 3 dikali 6, 18. Dan 3 dikali 4 itu adalah 12. Menghasilkan perbandingan baru juga ya kan. Nah, bisa disederhanakan, silahkan aja disederhanakan. Nah, tapi kalau tidak disederhanakan juga tidak masalah. Nah, apa yang ditanya? Usia ketiga orang tersebut, berarti harus kita jumlahkan, perbandingannya ini kita jumlahkan. Ingat ya, yang posisi per ini adalah perbandingannya ya. Ya, jadi 12 tambah 18 tambah 42 per diketahui itu adalah usia Dina tadi. Usia Dina 18 tahun, berarti perbandingan pada Dina itu adalah 12. Maka dikali 18. Sehingga 12 tambah 18 tambah 42 itu adalah 72 per 12 dikali 18. 72 dengan 12 itu kita bagi adalah 6. Sehingga 6 dikali 18 sama dengan 108. Jadi usia ketiga orang tersebut adalah 108. Jadi jumlah usia ketiga orang tersebut itu kalau dijumlahkan artinya usia Dina ditambah usia Joko ditambah usia Rudi itu adalah 108. Kita lanjut ke soal berikut. Selisih siswa kelas 5 dan kelas 6 SD Kusuma Jaya adalah 12 anak. Jika perbandingan jumlah siswa antara kelas 5 dan kelas 6 adalah 6 berbanding 8. Jika perbandingan jumlah siswa antara kelas 5 dan kelas 6 adalah 6 berbanding 8, maka jumlah anak kelas 6 adalah titik-titik. Nah, kita tulis diketahui selisih siswa kelas 5 dan kelas 6 itu adalah 12. Kemudian perbandingan jumlah siswa kelas 5 dan kelas 6 itu adalah 6 berbanding 8. Maka yang ditanya itu adalah berapa jumlah siswa kelas 6. Pembahasan ditanya per diketahui kali diketahui. Yang ditanya itu adalah siswa kelas 6. Perbandingan siswa kelas 6 tadi berapa? 5, 6. Berarti 6-nya 8. Berarti 8 per. Nah, di sini karena yang diketahui adalah selisih kelas 5 dan kelas 6, maka perbandingannya harus kita kurangkan. Berarti 8 dikurang 6 dikali diketahui itu adalah 12 selisihnya. Maka 8 per 8 dikurang 6 dikali 12. Maka 8 per 8 dikurang 6 itu 2 dikali 12. 8 per 2 itu adalah 4. Maka 4 dikali 12 itu adalah 48. Jadi jumlah siswa kelas 6 adalah 48 siswa. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di sini nomor ini berkaitan dengan skala ya. Skala kan berkaitan dengan perbandingan juga. Jarak kota A ke kota B pada peta adalah 22 cm. Jika skala peta 1 berbanding 600.000, jarak dua kota tersebut sebenarnya adalah titik-titik. Nah, kita tulis diketahui jarak kota A ke kota B dalam peta adalah 22 cm. Kemudian skala peta 1 berbanding 600.000. Nah, yang ditanya adalah jarak dua kota itu sebenarnya berapa. Langsung ke pembahasan. Nah, perhatikan segitiga berikut. Ini segitiga untuk memudahkan kita mengingat rumus ya. Rumus mencari skala itu apa? Nih JP, ini JS, ini S. Nah, apa sih JP, JS, JS ini keterangannya? S itu adalah skala peta, kemudian JP itu adalah jarak pada peta, dan JS itu adalah jarak sebenarnya. Nah, artinya cara bacanya bagaimana? Ini per, ya, ininya garis yang ini adalah dibaca per, kemudian yang ini adalah kali. Per ini bisa diartikan dengan bagi, ya. Ini bagi yang datar ini, kemudian yang vertikal ini adalah kali. Artinya mencari skala bagaimana? S sama dengan JP per JS. Nah, berarti skala adalah jarak pada peta berbanding atau dibagi jarak sebenarnya. Sementara kalau nyari JS bagaimana? Nyari JS berarti JP per S. Nah,
Kalau nyari JP bagaimana? JP sama dengan S dikali JS. Nah, itu ya. Lanjut ke soal. Berapa jarak kota tersebut sebenarnya? Nah, cara yang pertama, ada dua cara di sini. Berarti nyari jarak kota tersebut sebenarnya. JS berarti ya. JS tadi rumusnya gimana? JS. Nah, perhatikan JS berarti JP per S. Berarti jarak pada peta per skala. Jarak pada peta itu adalah 12 cm, sementara skalanya 1/600. Kita tulis 1/600 seperti ini. Nah, kemudian langkah ke berikutnya, 22 per, kan tadi 22 per kan? Nah, per ini, per yang panjang ini jadi bagi, ya. Ingat ya, per yang panjang jadi bagi. Sementara 1/600, 1 bagi ini jadi per. Ingat ya, saya ulangi. Per ini jadi bagi, sementara yang bagi ini jadi per. Jadi 22 per 1/600 itu kita tulis 22 dibagi 1/600.000. Oke, lanjut. Nah, ketika pembagian pecahan berarti harus dibalik. Berarti 22 dikali 600.000 per 1. Nah, berapa? Ya tinggal, artinya kan 22 dikali 600.000. Hasilnya 13.200.000. Masih dalam satuan sentimeter, ya. Karena ditanya jarak sebenarnya, maka harus kita ubah ke dalam satuan kilometer, ya. Kita tahu kilometer ke sentimeter itu turun. Nah, kalau ini senti ke kilo, berarti kan kita mau ubah ke kilo, berarti naik berapa? Naik 5 tangga, ya. Itu sudah dari kita pelajari di kelas 4 atau kelas 5. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Berarti turun 5 tangga. Kalau turun naik 5 tangga, naik berarti ya dari senti ke kilometer itu naik 5 tangga. 5 tangga itu artinya 100.000, maka harus dibagi 100.000. 13.200.000 dibagi 100.000, tinggal nolnya sebanyak 5 itu kita coret 0 sebanyak 5 sehingga hasilnya adalah 132 km. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu biasanya cara cepat, langsung aja. Nah, tadi soalnya seperti ini. Kalau cara yang kedua itu nanti tinggal jarak pada peta dikali ujung angka di ujung skala. Angka ujung skala itu adalah 600.000. Tinggal jarak pada peta itu dikali dengan angka ujung skala. Berarti 22 dikali 600.000. Nah, cara kedua itu langsung seperti itu. Sehingga dapatlah 13.200.000. Langsung diubah juga ke satuan kilometer. Sama dengan 132 km. Jadi jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah 132 km. Lanjut ke soal nomor 7. Tinggi sebuah gedung adalah 16,8 meter. Tinggi sebuah tiang bendera sama dengan 3/4 tinggi gedung. Gedung dan tiang bendera digambar dengan skala 1/50. Berapa tinggi tiang bendera dan gedung dalam gambar tersebut? Nah, kita tulis diketahui. Tinggi gedung adalah 16,8 meter. Oke, kemudian tinggi tiang bendera adalah 3/4 tinggi gedung. Dan skala 1/50. Yang ditanya adalah berapa tinggi bendera dan gedung dalam gambar tersebut. Artinya dalam jarak pada peta, JP nanti yang ditanya ya, kalau begini ya. Langsung ke pembahasan. Tinggi tiang bendera sebenarnya, tadi kan JS adalah 3/4 tinggi gedung. Berarti langsung kita kalikan 3/4 dikali dengan tinggi gedung adalah 16,8 meter. 3/4 dikali 168 per 10. 16,8 ini kan 168 per 10. Kita coret 4 dengan 168-nya. 4 bagi 4 1, 168 dibagi 4 itu adalah 42. Sehingga 3 dikali 42 sama dengan 126, dan 1 kali 10 adalah 10. Berarti 126 per 10. 126 per 10 itu kalau kita buat desimal berarti 12,6 meter.
itu tinggi sebenarnya, tiang bendera sebenarnya adalah 12,6 meter. Nah, jika kalau kita berarti kalau tinggi pada peta berapa atau tinggi dalam gambarnya berapa? Nah, tadi 126 meter itu bisa kita ubah juga ke dalam bentuk cm, berarti meter ke cm itu adalah turun 2 tangga, berarti dikali 100 ya. 12,6 kalau dikali 100 berarti 12,6, komanya 1, kalau kita kali 10 itu komanya hilang ya. Kalau dikali 100 berarti nambah 01, berarti 12,6 dikali 100 itu adalah 1260 ya. Nah, ini tinggi sebenarnya dalam satuan cm. Selanjutnya kita hitung tinggi tiang bendera pada gambar atau JP ya. JP rumusnya apa? Skala dikali JS. Skalanya itu adalah 1/50 ya. Langsung kita tulis 1/50. Ingat ya, perbandingan, kemudian bagi, kemudian per itu sama ya. Jadi nilainya sama, artinya itu dibagi, entah itu ditulis dalam bentuk perbandingan, entah itu ditulis dalam bentuk per. Itu artinya bisa langsung kita tulis itu 1 berbanding atau 1/50 dikali JS. Jarak sebenarnya atau tinggi sebenarnya tadi ya. Tinggi sebenarnya dalam satuan cm itu tadi adalah 1260, maka 1/50 dikali 1260. Langsung kita tulis 1 dikali 1260 itu 1260, berarti langsung dibagi 50, hasilnya adalah 25,2 ya. Tinggal kita ini biar dia menjadi 100 dikali 2, ini juga dikali 2, hasilnya adalah ini. Silahkan 0 dengan 0 itu dicoret. Oke, lanjut. Tinggi tiang bendera apa sebenarnya? Kalau tadi tinggi gedung ya, tinggi gedung ya, ini yang tinggi gedung, sorry, ini tinggi gedung bukan tinggi tiang bendera. Tinggi gedung adalah 16,8 meter, berarti meter diubah ke senti, berarti dikali 100 ya, sehingga menghasilkan 1680. Sehingga tinggi bukan tinggi tiang bendera tapi tinggi gedung pada gambar itu berarti tinggal dikali skala dikali JS. Skala tadi 1/50 dikali tinggi gedung sebenarnya itu adalah 1680 cm. Dapatlah menghasilkan 33,6 cm. Jadi tinggi tiang bendera dan gedung dalam gambar adalah 25,2 cm dan 33,6 cm. Ya, itu ya. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar.